Manchester United kini di posisi 3 besar, tapi satu kekalahan saja bisa mengubah segalanya. Chelsea dan Liverpool terus mengincar. Apakah kebangkitan United bisa permanen? Apakah Iblis Merah punya skuad cukup kuat buat bersaing dengan rival langsung di zona Liga Champions seperti Aston Villa, Liverpool, dan Chelsea? Kita bongkar peluang MU, rival sisa, dan modal amunisi mereka, satu persatu. Selamat datang di Stats Bola. Posisi ketiga klasemen sementara Premier League adalah rekor tertinggi mereka musim ini. Kombinasi kemenangan 2-1 lawan Crystal Palace, plus kekalahan Aston Villa 0-2 dari Wolves pada akhir pekan memberikan kesempatan itu. Sebetulnya, pelan tapi pasti, posisi Iblis Merah memang terus menanjak naik. Baik dari masa kepelatihan bos terdahulu, Ruben Amorim, sampai di tangan Michael Carrick. Mereka kini memang di posisi 3, tapi statusnya belum aman. Target finish di 3 besar belum tentu realistis. Kabar baiknya, nasib ke zona Liga Champions masih ada di tangan mereka sendiri. Mengapa begitu? United masih akan berjumpa para pesaing di 3 besar, Aston Villa, Liverpool, serta Chelsea. Berita positif lainnya, United lebih segar dibanding rival langsung. Villa, Chelsea, dan Liverpool masih harus membagi fokus di kompetisi Eropa dan domestik. Sementara MU hanya punya satu misi, Premier League. Di fase krusial seperti ini, energi dan fokus bisa jadi pembeda. Memang, situasinya sempat memalukan. United tersingkir dari kompetisi domestik dan absen dari Eropa. Tapi justru itulah yang kini jadi keuntungan. Michael Carrick bahkan mengakui timnya harus fokus total pada Liga. Kami ingin berada di kompetisi Eropa. Tapi, kami juga harus menunjukkan layak untuk bisa berada di sana. Sejujurnya, United harus fokus. Tak melihat kompetisi lain bisa membantu tetap fokus. Kami paham tujuan tim, tahu apa yang harus dilakukan, dan sisanya tinggal berusaha mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan. Dengan kata lain, misi ke zona Liga Champions bisa bergantung dengan laga-laga melawan para rival langsung. Perjalanan maut itu dimulai saat melawan Aston Villa di pekan ke-30 pada 15 Maret mendatang. Saat ini, Villa di peringkat 4. Kabar buruknya, United kalah 1-2 dari Villa di pertemuan pertama. Matheus Cunha bikin gol tunggal United. Sebulan berselang, MU akan mendatangi Stamford Bridge, markas Chelsea, di pekan ke-33. The Blues saat ini ada di ranking ke-6. Sisi positifnya, United menang 2-1 di pertemuan pertama di Old Trafford, lewat gol Bruno Fernandes dan Casemiro. Yang akan jadi penentuan barangkali mentas di awal Mei nanti pada laga pekan ke-35. Old Trafford bakal kedatangan sang rival yang sebetulnya statusnya masih juara bertahan Premier League, Liverpool. Kabar baiknya, United mampu mengalahkan mereka 2-1 di Anfield. Kala itu, 2 gol Iblis Merah dicetak Bryan Mbeumo dan Harry Maguire. Cunha, Bruno, Casemiro, Mbeumo, dan Maguire adalah pencetak gol di pertemuan pertama lawan Villa, Chelsea, dan Liverpool. Tak ada nama bomber mereka Benjamin Sesko di sana. Sesko memang sedang naik daun. Mampu mencetak 7 gol dari 8 laga terakhir di semua ajang, terlihat sangat meyakinkan. Tapi ada catatan penting. Ketajamannya Sesko baru muncul saat melawan tim-tim mediocre atau papan tengah dan kasta bawah. Ia belum mampu bikin gol maupun assist melawan rival langsung di papan atas seperti Arsenal, Manchester City, Chelsea, Liverpool, bahkan Villa, di ajang Premier League. Rekor terbaiknya cuma 1 shot on target alias 1 tembakan terarah, lawan City dan Villa. Sisa laga kontra Arsenal, Chelsea, atau Liverpool, Sesko melempem. Ia sama sekali tak mampu mengancam gawang tim papan atas. Dalam perebutan posisi ketiga, hal itu jelas bisa jadi masalah besar. Carrick butuh Sesko tetap tajam, terutama melawan tim besar. Bukan hanya Sesko, tapi 2 rekan lain di lini depan yang sama-sama direkrut musim panas lalu, Mbeumo dan Cunha, bisa tetap ganas. Carrick sebetulnya sangat hebat, karena bisa membuat ketiganya produktif. Jika diperhatikan,
polanya unik. Ketiga pemain baru ini produktif di era Carrick, tapi jarang bersinar bersamaan, alias lebih sering bergantian. Kadang Mbeumo dan Cunha yang dominan, seperti di laga melawan City atau Arsenal. Dengan kata lain, mereka jadi solusi saat Šeško melempem versus tim besar. Di lain kesempatan, Šeško yang unjuk gigi, seperti kontra West Ham, Everton, dan terakhir Crystal Palace. Pola unik tadi menunjukkan, trio penyerang United belum punya kesempatan buat meledak berbarengan. Mbeumo dan Cunha jadi andalan lawan tim saingan, Šeško jadi tumpuan kontra tim kacangan. Artinya, konsistensi trio penyerang jadi pertanyaan. Kalau begitu, siapa yang paling bisa diandalkan? Jawabannya tentu si Mister Konsisten, Bruno Fernandes. Šeško memang sedang naik daun. Tapi, aplaus terbesar sejatinya lebih cocok disematkan buat sang kapten, Bruno Fernandes alias si Mister Konsisten. Bruno direkrut dari Sporting Lisbon pada Januari 2020. Selama 6 tahun di Old Trafford, Bruno sudah berkontribusi langsung terhadap 202 gol. Persisnya, Bruno bikin 105 gol dan 97 assist pada periode itu. Ia mencapainya dalam 316 pertandingan, jauh lebih cepat dari para legenda Iblis Merah seperti Cristiano Ronaldo, Paul Scholes, Ryan Giggs, bahkan David Beckham. Bruno memang pantas disebut Mister Konsisten. Jangan lupa, sepanjang 6 tahun itu, ia berada di bawah kendali Solskjaer, Michael Carrick, Ralf Rangnick, Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy, dan Ruben Amorim. Tiap pelatih punya ide-ide baru dan analisis taktik sendiri yang melibatkan posisi Bruno. Ambil contoh kengototan Amorim dengan skema 3-5-2 miliknya. Formasi itu memaksa Bruno bermain lebih ke dalam. Ia jadi lebih ditugaskan dengan beban defensif. Padahal, dia adalah pemain dengan level ofensivitas paling berbahaya di kubu United. Bruno tak mengeluh sama sekali. Saya siap dimainkan di mana saja. Di posisi back, sayap, bahkan kiper sekalipun, saya siap tampil dengan kemampuan terbaik. Kesiapan bukan jaminan sukses. Karena terlalu memaksakan formasi dan struktur, Amorim jadi mengorbankan pemain paling ofensif mereka. Michael Carrick memahami hal itu dan langsung beradaptasi. Ia mengembalikan Bruno ke posisi terbaiknya, gelandang serang. Ia adalah salah satu pemain ofensif terbaik di dunia. Jika berada di tempat yang tepat, tentu saja kontribusinya pasti luar biasa. Sejak Amorim dipecat, Bruno adalah sentral serangan United. Hampir seluruh permainan Iblis Merah mampir lebih dulu lewat kakinya. Baik itu lewat operan, terobosan, umpan silang, atau kontribusi nyata berupa gol dan assist. Terakhir, Bruno bikin gol dan assist kontra Crystal Palace yang membantu United menang 2-1, dan mengambil posisi 3. Kalau United memang ingin bertahan di peringkat 3, fans Iblis Merah harus berharap Mister Konsisten bisa menjaga performanya. Selain itu, personel anyar semodel Mbeumo, Cunha, dan Šeško juga bisa belajar dari konsistensi Bruno. Menurut kamu, apakah United bisa bertahan di posisi 3 sampai akhir musim atau akhirnya terlempar dari 4 besar? Siapa yang paling layak ke Liga Champions? MU, Villa, Liverpool, atau Chelsea? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Stats Bola untuk update dan analisis ringan sepak bola Eropa terkini. Sampai jumpa.